Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lasmaria Veronica S. SPD, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, NIM 9233412592 LPTK Unimed. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Munte, Kabupaten Karo. Hari ini, 4 Maret 2024, melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kompetensi dasar, menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang. Terima kasih, mari kita mulai. Hari ini, semuanya sehat ya? Sehat. Baiklah anak ibu semuanya, karena hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan mari. Oke, karena sudah selesai berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Siapa sekarang yang memimpin lagu? Ya, silakan mari lagu. Satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Kasih sayang untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu nih. Semua hadir kan hari ini? Hadir. Terima kasih karena semuanya hadir. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Ada beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati selama ini, yaitu kesepakatan kelas kita. Yang pertama misalnya saling menghormati, begitu ya? Iya. Ini apa lagi? Saling menghargai. Oke. Apalagi keyakinan kelas kita? Saling apa? Mempercayai. Saling membantu. Ya, bergotong royong. Nah, itu dia keyakinan kelas kita. Sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Oh ya, silakan jadi berdiri. Oh ya, benar. Tentang sistem informasi geografi. Tentang dulu. Ibu mau bertanya, siapa yang mengerti apa itu pengertian negara maju? Silakan, negara maju ya. Secara umum yang kita ketahui adalah negara maju adalah negara yang memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang setara. Oh ya, itu dia. Siapa yang tahu negara berkembang? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Silakan.
begitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah nanti kita mempelajari materi kita hari ini, diharapkan siswa dapat menganalisis karakteristik dari negara maju dan negara berkembang, dan dapat nanti menyebutkan apa itu pengertian dari negara maju dan negara berkembang, dan bisa nanti membedakan bagaimana ciri-ciri negara maju dan negara Berkembang. Baik teman-teman ibu semuanya. Nah sekarang kita ini sudah ibu siapkan tadi peralatan kita ya. Sekarang kita perhatikan itu mengenai negara maju dan negara berkembang. Nah, kamu lihat ada gambar di situ? Ada ya? Oke. Jadi ada tulisan? Bisa terlihat? Bisa. Oke. Nah, sekarang nih ibu mau bertanya nih. Ini gambar apa? Menurut kamu setelah kamu melihat gambar ini gambar apa? Gambar negara maju. Setelah kita melihat gambar negara maju ini, apa kira-kira yang melintas dalam pikiran kamu tentang negara ini? Misalnya, pendidikannya pasti tinggi, perekonomiannya pasti tinggi, kesehatannya juga terjamin. Apa yang terpikir olehmu dengan melihat gambar ini? Oke, silakan. Dari kelompok ini. Gimana? Pendidikannya? Oke, pendidikannya tinggi katanya. Dari sini? Angka pengangguran kecil. Oke, benar ya. Terus dari sini? Oh, banyaknya lapangan kerja katanya. Ya, benar. Boleh ya, boleh. Terus dari sini? Benar, banyaknya industri dalam negara itu katanya. Jadi, itu dia ya, gambaran ketika kita melihat negara maju. Nah, nanti kita akan lihat juga tentang negara yang berkembang. Tapi ini kita bahas dulu ya. Ciri-ciri yang mau membaca ke depan. Lihat nggak itu? Coba maju ke depan. Ayo nonton sini. Maju ke sini ya, baca aja. Nomor 1, ciri-ciri negara berkembang. Bisa terlihat? Baca dari situ ya. Ciri-ciri negara maju. 1. Pendapatan per kapita penduduk. Ada pesan aja nanti. Ya. Oke. 2. Tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan fisik yang baik. 3. Penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa daripada pertanian. 4. Rata-rata usia hidupnya lebih baik dan persentase buta hurufnya rendah. 5. Ekspor tidak bergantung pada produk primer. 6. Jumlah penduduk relatif rendah karena tingkat kelahiran terkontrol. Oke. 7. Berorientasi pada perdagangan dalam dan luar negeri. 8. Kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi bergerak cepat. Oke. 9. Standar hidup tinggi. 10. Keadaan kuantitas dan kualitas makanan baik. 11. Modal negara melebihi kebutuhan. 12. Tidak bergantung pada negara lain. Ya, terima kasih teman-teman. Pada negara. Apa bedanya tadi gambar ini dengan gambar yang tadi ya? Pasti ada bedanya ya. Nah, saya ibu putar lagi dulu ya, scroll lagi ya. Itu gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama tadi ini dia. Sudah lihat? Oke, lihat ya. Kemudian gambar yang kedua ini dia. Nah, tadi kan teman-teman kamu sudah memberitahukan apa yang dia ketahui tentang gambar yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri negara maju. Sekarang ini apa? Negara apa? Negara berkembang. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika kamu melihat gambar ini? Oh ya benar, tingkat pertumbuhan industri lamban. Atau kita lihat dulu perbedaan yang di sana tadi, rumah-rumahnya itu berbentuk gedung-gedung bertingkat ya, apartemen begitu ya. Ini bagaimana perumahan? Perumahan penduduk biasa ya. Nah itu dia. Tapi ada pusat kotanya juga, ada gedung-gedungnya juga. Itu coba lihat, ada tidak pusat kotanya? Ada. Tapi
terjamin, begitu ya. Benar ya? Dari kelompok sini. Iya, terdapatnya penduduk yang padat. Coba perhatikan itu. Dari rumah itu aja kelihatan bahwa penduduknya pasti padat ya. Oke, benar ya? Banyak jumlah pengangguran, begitu deh. Sebenarnya ciri-ciri dari kedua negara ini dan semuanya benar. Kita tukar dulu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di sini ciri-ciri negara berkembang. Satu orang maju depan dari kelompok sana. Silakan membaca ke depan. Ayo berdiri. Ciri negara berkembang. Tadi ciri-ciri negara maju sudah ya? Sudah. Ayo silakan. 1. Pendapatan per kapita rendah. 2. Keamanan tidak terjamin. 3. Fasilitas kesehatan minim. 4. Perkembangan penduduk tidak terkendali. 5. Besarnya angka pengangguran. 6. Impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Iya, terima kasih teman-teman. Jadi tadi sebelum kita tayangkan tadi ini ciri-ciri negara berkembang seperti ini nggak tadi yang kalian katakan? Masih yang benar ya. Nah, jadi ibu yakin kalian sudah belajar semalam sehingga anak-anak ibu semuanya bisa memahami, bisa menyebutkan ciri-ciri dan karakteristik dari kedua negara ini sebelum pelajaran tadi kita itu bagus ya, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada negara-negara berkembang di dunia. Kita scroll dulu lagi ke atas ya. Tadi negara-negara maju di benua Asia. Coba perhatikan. Bisa dibaca? Bisa. Nah, baca sama-sama. Negara maju di benua Asia. Sama-sama. 1, 2, 3. Singapura, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Israel, Taiwan. Oke, itu negara apa tadi, Nak? Maju. Iya, di benua Asia. Ini dia petanya. Nah, nanti jadi ini nanti akan ibu bagikan juga kepada kalian supaya bisa nanti dilihat negara-negara mana tadi yang disebutkan sebagai negara maju di Asia. Oke, ada tadi Singapura? Ada ya. Ada Jepang? Ada. Nah, di sini dia ya. Ini ada petanya. Kemudian kita lihat lagi ini ada negara maju di Eropa. Sama-sama kita membacanya. 1, mulai. Australia, Denmark, Estonia, Belgia, Prancis, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Luxembourg, Italia, Belanda, Portugal, Rusia, Serbia, Spanyol, Monaco, Malta, Slovenia, Siprus, Dan Vatikan. Nah, itu dia ya. Itu tadi di benua apa? Benua Eropa. Nah, lihat ini. Ini dia ada petanya ya. Nanti negara maju di benua Amerika. Coba baca. Negara apa? Iya, makanya di sini. Nah, ini dia. Ada terlihat? Ada ya. Oke. Di bawahnya apa? United States. Itulah dia, hanya 2 negara yang disebutkan di sana sebagai negara yang maju. Nah, kemudian kita lihat lagi ini ada negara maju di benua Australia dan Australia. Apa? Bisa dilihat? Baca. 1. Australia. Iya, Selandia Baru. Kita perhatikan lagi ya. Ini dia petanya. Oke, ada Australia ya. Nah di sini ada negara maju di benua Afrika. Dulu ada, tapi ternyata karena keadaan ekonomi katanya akhirnya tidak lagi. Ternyata suatu negara itu bisa turun dari negara maju menjadi negara berkembang. Kenapa? Barangkali karena terjadi perang di sana, terjadi krisis ekonomi, dan bisa juga negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia bisa nggak jadi negara maju? Bisa. Iya ya, pasti bisa. Tapi nanti kita lihat bagaimana persyaratan-persyaratannya. Nah, ini dia. Kita lihat ini negara Afrika. Satu orang dulu membaca negara maju di benua Afrika ya. Ini langsung dari kelompok ini. Ini silakan. Buat ya. Negara maju di benua Afrika berdasarkan laporan
Ini tidak ada satupun negara maju di benua Afrika. Dahulu negara Libya merupakan negara maju, namun setelah ada gejolak politik di sana, negara Libya tidak dimasukkan lagi dalam daftar negara maju. Iya, terima kasih. Silakan dulu Nakku. Apa katanya tadi Nak? Dulu katanya ada? Kenapa? Sehingga tidak ada lagi negara maju. Iya, karena gejolak politik. Oke, itu dia ya. Ini gambar tadi. Kemudian ini ciri-ciri negara berkembang sudah tadi ya. Ini dia negara-negara berkembang di dunia. Nah, nanti ini akan kita jawab di dalam LKPD. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat video pembelajaran. Perhatikan ya. Belum tentu dihidupkan. Dilihat dari proses pembangunannya. Apabila pembangunan menghasilkan peningkatan ekonomi yang merata, maka negara tersebut dapat menjadi negara maju. Kondisi ekonomi yang dilihat meliputi pendapatan per kapita dan ketersediaan modal. Selain itu, kondisi penduduk juga berpengaruh terhadap kemajuan negara, di mana negara berkembang cenderung kepadatan penduduknya relatif tinggi dengan indeks pembangunan manusia rendah. Lantas, apakah negara berkembang dapat berubah menjadi negara maju? Jawabannya tentu saja bisa. Contohnya, negara Singapura yang berhasil merubah kondisinya sejak tahun 1960 hingga sekarang menjadi negara maju. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak ciri-ciri negara maju dengan negara berkembang. Dan coba tebak Indonesia masuk kategori mana? Bagaimana Sobat AS? Sudah tahu perbedaan negara maju dan negara berkembang? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video. Oke, itu dia. Jadi tadi apa yang sudah anak-anak ucapkan, apa itu ciri-ciri dari negara maju, apa ciri-ciri dari negara berkembang, dan sudah ditayangkan juga di dalam video pembelajaran kita. Dan apa yang tadi yang sudah kalian utarakan itu semuanya benar ya jawabannya ya. Nah sekarang ibu mau mengajak kalian untuk melihat bagaimana sebenarnya contoh dari kehidupan yang ada di negara maju. Kita lihat ya. Nah, sambil nanti melihat video pembelajaran ini, Luxembourg, negara terkaya nomor 1 di dunia. Luxembourg adalah sebuah negara kecil yang terletak di Eropa Barat. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil, Luxembourg telah dikenal sebagai negara terkaya nomor 1 di dunia. Bahkan dalam urusan kekayaan, Luxembourg mengalahkan negara-negara seperti Singapura, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei, bahkan Amerika sekalipun. Lihat saja, pendapatan per kapita masyarakatnya yang mencapai 2,1 miliar per tahun. Nilai ini mencerminkan betapa makmurnya warga Luxembourg. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Indonesia saja hanya sekitar 71 juta rupiah. Luxembourg adalah negara yang berbatasan langsung dengan Belgia, Jerman, dan Prancis yang mengelilinginya. Luas wilayah Luxembourg hanya 2.500 km persegi, menjadikannya sebagai salah satu negara terkecil di dunia. Luxembourg memiliki sejarah yang kaya, kehidupan masyarakat yang maju, alam yang indah, dan banyak hal menarik lainnya. Sejarah negara ini bermula pada abad ke-10, ketika
ketika sebuah kastil didirikan di lokasi yang sekarang menjadi ibu kota negara, Luxembourg City. Kastil ini menjadi cikal bakal wilayah Luxembourg yang pertama. Negara ini kemudian berkembang menjadi sebuah kadipaten dan pernah menjadi bagian dari kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1815, Luxembourg menjadi sebuah negara merdeka dengan menjadi anggota Unidus, sebuah persekutuan yang dikepalai oleh Raja Belanda. Selama berabad-abad, Luxembourg berganti kepemilikan dari waktu ke waktu. Pada akhir abad ke-19, negara ini menjadi netral dan menjadi bagian dari Serikat Ekonomi Benelux bersama dengan Belgia dan Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua, Luxembourg menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan juga menjadi tuan rumah beberapa institusi penting. Itu pilih gambar mana yang menunjukkan ciri-ciri dari negara berkembang dan negara maju. Ada beberapa soal di sini, ya, ada 4 tugas di sini. Ini dikerjakan tiap kelompok. Ini ya, bagi ya, dikerjakan tiap kelompok. Yang mengerjakannya semua satu orang membagikan itu ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Mungkin dibagikan ya. Itu kelompok 3 ya. Ini untuk kelompok 4. Oke, sama-sama. Nah, perhatian. Sambil nanti kalian mengerjakan itu, pertanyaan yang ada di situ, kita nih mau mencari nih negara-negara mana aja yang bisa dikatakan negara maju dan negara berkembang. Lihat di APBD itu ada gambarnya. Itu dia ya. Nah, sambil kalian bekerja diskusi kelompok, ibu akan membuat penilaian. Yang pertama adalah penilaian tentang sikap. Nah, ibu akan membuat kriterianya. Penilaian tentang sikap ini misalnya, kamu peduli, kamu aktif, kamu mau membantu teman atau gotong royong dalam menyelesaikan tugas atau soal yang ada dalam KPD. Itu dia ya penilaian untuk sikap. Kemudian penilaian keterampilan. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Di situ pun nanti ibu akan mengambil penilaian, yaitu mengenai penilaian apa? Keterampilan. Apakah anak-anak ibu terampil dalam mengungkapkan jawaban? Apakah anak-anak ibu terampil dalam berbicara, menanggapi pertanyaan dari kelompok lain? Itu ya, silakan. Nah di sini ibu bagikan juga. Oke. KPD untuk itu tadi soalnya ya. Berapa orang ini? Satu orang nanti di itu dibacakan sana, ini cukup satu orang bisa membaca ya. Berapa orang di kelompok 4? Ada 8. Ini nanti yang dipresentasikan. Ini untuk review ya, jadi satu orang nanti yang membaca jawabannya. Oke, tulis namanya. Tadi ya. Ya silakan bekerja sama. Ya.
Oke, udah ibu semuanya ya, udah selesai? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Oke, sudah ya. Oke. Bacakan nama kelompoknya, nama-namanya sebutkan. Lalu yuk jawab nomor satunya. Silakan. Baiklah, semuanya supaya kelompok satu ini semangat untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, kita tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Ya, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Ya, pelaku. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Kami dari kelompok 3 yang menggunakan Agung, Ardika, Messi, Yesenia, Aldi, Muhammad Arun, dan Kota akan mempresentasikan tentang negara yang berkembang dan negara yang maju. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, karena kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok 4. Saya Roy dari kelompok 4, saya memiliki juga pertanyaan berbeda. Apa saja syarat menjadi negara maju dan apa saja ciri-ciri menjadi ciri-ciri umum negara berkembang? Oke, terima kasih. Terima kasih. Belajar kita mau ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking ini ibu minta kalian semua keluar dari tempat duduknya dan berdiri kayak kita dari sebentar. Karena tadi materi kita sudah selesai, video pembelajaran juga sudah ditayangkan, dan kita sudah mengerjakan LKPD dan sudah berdiskusi bersama. Ibu lihat tadi semuanya aktif ya dalam bekerja kelompok. Ibu tanya, nah baik anak-anak ibu semuanya, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ibu mau bertanya nih, sebagai umpan balik dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kamu dapatkan dari materi pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan pendapat? Hasil dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Ya, silakan aku. Perkenalkan, nama saya Riko. Dari sini saya mengetahui bahwa Indonesia belum menjadi salah satu negara yang maju, tapi Indonesia adalah negara berkembang. Dapat dilihat dari pendapatan rata-rata yang relatif rendah. Dengan permata pencaharian utama yaitu petani dan nelayan, memiliki pendapatan yang menengah ke atas. Berbeda dengan negara Jepang yang lebih fokus terhadap sains dan teknologinya, serta penduduknya memiliki rasa penasaran yang lebih serta penelitian yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara berkembang. Akan tetapi dari sini saya percaya bahwa negara Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang maju. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Jadi kita kembali. Berarti tadi teman kita ketika melihat pembelajaran itu dia menulis ya, membuat catatan kecil yang saya dapatkan hari ini. Kenapa ditulis supaya tidak lupa? Ternyata setelah mempelajari kerjasama negara maju dan negara berkembang, yaitu mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang, teman kita mendapatkan inti dari pembelajaran kita hari ini sebagai umpan baliknya ya. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Dari kelompok ini? Dari kelompok sana? Dari kelompok sini?
Baiklah, kalau tidak ada yang mau menambahkan, nah sekarang Ibu akan memberikan tugas karena kita kan punya Google Classroom ya, ada ya? Jadi nanti ada di situ pertanyaan buka bukunya di halaman karena kita ini dalam terakhir ada halaman 268 itu Ibu minta dikerjakan di rumah dan jawabannya nanti dikirim paling lama jam 8 malam di GCF. Paham ya? Paham. Nah, baiklah, terima kasih untuk bersama kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, masih lanjut dengan materi Nah, sekarang anak ibu semuanya kerjakan tugas di rumah dan jangan lupa kirimkan itu paling lama nanti jam 8 malam yaitu lewat GCF Google Classroom. Nah, sekarang anak semuanya sudah bisa bukunya ditutup supaya kita pulang karena pembelajaran kita sudah selesai dan ibu mengucapkan terima kasih untuk kita semua karena pembelajaran kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita. Oke, tutup bukunya. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang membawakan doa? Mari silakan ini. Kita berdoa, silakan berdiri ya. Amin. Terima kasih. Ya sekarang kita harus hormatan Kepada ibu guru kita, beri salam. Semuanya kirim salam sama orang tua kalian dan hati-hati di jalan dan sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran kita yaitu pembelajaran geografi. Terima kasih. Silakan pulang. Halo.